Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari nyatakan bersama. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewat, sebab saudara, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kita katakan, dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Siap angkat tangan saudara, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa,
Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Amin. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Katakan dengan imanku Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku angkat tangan saudara, katakan. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamat. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Sekali lagi kita katakan, Yesus kau kekuatan dalam hidup kami. Setiap hati nyatakan, Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami katakan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Siap-siap saudara katakan, angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Angkat tanganku Tuhan, angkat tanganku, sorakan haleluya.
segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Mari bersama kita katakan haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama dan segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia Tuhan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. 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 Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nama yang perkasa, nama yang luar biasa, nama yang menyelamatkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Lebih meriah lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima
Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, sebab Dia yang layak terima pujian, sebab Dia yang layak terima kemuliaan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah. Segala pujian, segala pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Dianugerahkan Tuhan, ditinggikan. Segala mana-mana-mana-mana-mana-mana-mu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah,
Mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, berpegang pada firman kehidupan bagian ke-6. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Mari kita segarkan ingatan kita bahwa di dalam Alkitab yang dimaksud dengan gereja bukanlah gedungnya atau tempat ibadah. Di dalam Alkitab yang dimaksud dengan gereja adalah orangnya, yaitu sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkehendak agar gerejanya tiada beraib dan tiada bernoda dan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Hal ini hanya dimungkinkan apabila gereja Tuhan berpegang pada firman kehidupan. Di sini firman Allah disebut sebagai firman kehidupan, sebab firman Allah berkuasa untuk memberi hidup dan berkuasa untuk memelihara kehidupan. 7 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa firman Allah yang berkuasa untuk memberi hidup dan memelihara kehidupan ini tidak lain daripada Tuhan Yesus sendiri, firman atau Allah yang menjadi manusia. Gereja harus berpegang pada firman kehidupan, yaitu memelihara hubungan yang benar dan akrab dengan satu pribadi yang hidup yang bernama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah atau firman yang telah menjadi manusia. Allah atau firman yang berkuasa untuk memberi hidup dan memelihara kehidupan. Hubungan yang benar dan akrab dengan Tuhan Yesus dipelihara dengan satu, berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa setiap hari. Tuhan Yesus telah memberikan kepada gerejanya suatu pola untuk berdoa, yaitu pertama, memulai doa dengan memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Yang kedua, berdoa untuk keperluan Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yang ketiga, berdoa agar Tuhan mencukupkan segala keperluan kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang keempat, berdoa untuk kesehatan rohani kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang kelima, berdoa untuk hidup sebagai pemenang. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hubungan yang benar dan akrab dengan Tuhan Yesus juga dipelihara dengan kedua, tertib membaca dan mematuhi firman Allah setiap hari. Bila gereja ingin menggenapi kehendak Tuhan agar gerejanya tiada beraib dan tiada bernoda dan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, maka tidak ada cara lain kecuali setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus harus setiap hari tertib membaca Alkitab, merenungkannya, yaitu memikirkan bagaimana caranya dapat mentaati firman Allah, lalu bertindak hati-hati sesuai firman Allah, baik dalam perkataan, sikap, tingkah laku, tindakan, perbuatan, dan dalam setiap keputusan yang diambil. Firman Allah berkata, janganlah engkau lupa
memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Taurat berarti ajaran Tuhan atau firman Allah. Memperkatakan kitab Taurat berarti membaca Alkitab. Beberapa orang melakukannya dengan bersuara. Merenungkan Taurat berarti kita memikirkan dan mempelajari apa arti ayat itu dan memikirkan bagaimana kita dapat mentaatinya. Bertindak hati-hati berarti kita mematuhi firman Allah. Apapun resikonya, maka perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Keberhasilan dan keberuntungan tidak ditentukan oleh permainan takdir atau nasib yang berada di luar kendali kita, tetapi ditentukan oleh kepatuhan kita kepada firman Allah. Banyak taat kepada firman Allah, banyak keberhasilan dan keberuntungan. Sedikit taat kepada firman Allah, sedikit keberhasilan dan keberuntungan. Tidak taat kepada firman Allah, tidak ada keberhasilan dan keberuntungan yang sejati. Mari kita segarkan ingatan kita mengenai kuasa firman Allah. Firman Allah berkuasa untuk pertama membuat kita mengenal dan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Perintah Allah yang paling utama adalah jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Supaya kita dapat mengasihi Allah, kita perlu mengenal Allah dan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi Allah yang tidak kita kenal? Pada kenyataannya adalah semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan mengasihi Allah. Firman Allah berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Banyak masalah yang dihadapi oleh manusia adalah akibat dari tidak mengenal Allah. Misalnya, mengapa manusia belum memiliki kepastian pengampunan dosa? Jawabnya, karena belum mengenal Allah dengan benar. Mengapa manusia suka berbuat dosa? Jawabnya, karena tidak mengenal Allah. Mengapa manusia menderita dan beberapa merasa tidak berdaya? Jawabnya, karena tidak mengenal Allah. Mengapa manusia bingung dalam mengambil keputusan? Jawabnya, selain mungkin karena kurang menguasai permasalahan, juga karena tidak mengenal Allah yang berakibat kepada tidak memiliki kerangka acuan yang benar untuk mengambil keputusan. Pada akhirnya, tidak mengenal Allah akan mengakibatkan kebinasaan. Sebaliknya, bila kita mengenal Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima dan menikmati hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Yesus Kristus akan membuat kita mengenal satu-satunya Allah yang benar dan akan membuat kita menerima dan menikmati hidup yang kekal. Hidup yang kekal tidak saja berarti kita akan menghabiskan kekekalan bersama dengan Allah di sorga, tetapi juga sementara kita masih hidup di dunia, kita sudah mulai menikmati hidup dengan kualitas kekal, hidup dengan kualitas sorga. Kita akan menerima hidup yang kekal, bukan nanti setelah meninggal dunia. Tidak, sekarang ini, sementara kita masih hidup di dunia, kita sudah menerima dan sudah mulai menikmati hidup yang kekal,
hidup dengan kualitas kekal, hidup dengan kualitas sorga, walau kesempurnaannya baru kita nikmati nanti di dalam kekekalan. Hidup yang kekal ini kita terima dan nikmati dengan mengenal dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus Kristus dan bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus? Firman Allah berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kitab suci atau Alkitab dapat menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Melalui firman yang tertulis atau Alkitab, kita akan menerima wahyu atau bertemu secara pribadi dengan Kristus Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Melalui firman yang tertulis atau Alkitab, kita akan menerima wahyu dan bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Alkitab atau firman Allah yang tertulis apabila dibaca, direnungkan, dipikirkan bagaimana caranya kita mematuhinya, akan membuat kita menerima wahyu atau bertemu secara pribadi dengan Kristus Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Wahyu atau perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup ini akan membangkitkan keinginan dan kemampuan untuk mematuhinya. Dan apabila kemudian kita bertindak untuk mematuhi firman Allah yang kita baca atau renungkan tadi, maka kita akan membuktikan dan mengalami secara nyata bahwa firman Allah itu benar. Hal ini akan membuat kita semakin yakin dan semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di belakang saya ada foto Pulau Madagaskar di lepas pantai benua Afrika bagian selatan. Kira-kira 100 tahun yang lalu, seorang anak perempuan diculik dari rumahnya di bagian selatan Pulau Madagaskar di ujung selatan benua Afrika. Dia dijual di pasar budak, dibeli oleh seorang wanita kaya. Untungnya wanita kaya ini memperlakukan anak perempuan ini dengan baik. Bila anak perempuan ini merasa sepi dan rindu kepada orang tuanya, dia pergi ke pekarangan belakang sambil bersembunyi di balik pohon yang besar. Dia mengeluarkan sebuah buku kecil dari sakunya dan mulai membacanya dengan bersuara. Buku kecil itu adalah Alkitab Perjanjian Baru. Dia sedang membaca buku kecil itu ketika dia diculik dari rumahnya. Walaupun kaya, majikannya dan semua budak yang lain buta huruf, ini adalah lebih dari 100 tahun yang lalu. Anak perempuan ini bisa membaca karena ayahnya mengajar dia membaca Alkitab. Lambat laun, semua budak di rumah wanita kaya itu tahu bahwa budak kecil ini pandai membaca. Dan akhirnya majikannya juga tahu bahwa budak kecilnya bisa membaca. Wanita kaya itu minta diajari membaca oleh budak kecil itu. Karena tidak ada buku yang lain yang tersedia. Satu-satunya buku yang dapat dipakai untuk belajar membaca adalah Alkitab Perjanjian Baru kecil milik budak kecil itu. Wanita kaya ini bukan orang Kristen. Tetapi sementara wanita kaya ini belajar membaca dengan memakai Alkitab
Perjanjian Baru sebagai buku pelajaran. Cerita-cerita dalam Injil membuat dia jadi amat tertarik dan akhirnya dia memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Wanita kaya ini juga mengundang teman-temannya untuk mendengarkan ketika kisah-kisah dalam Alkitab Perjanjian Baru budak kecilnya itu dibacakan. Teman-temannya juga akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya sebuah gereja didirikan di tempat itu. Firman Allah berkuasa untuk membangkitkan iman yang menyelamatkan. Melalui firman yang tertulis atau Alkitab, kita akan menerima wahyu atau pencerahan dan bertemu secara pribadi dengan Kristus Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Melalui firman yang tertulis atau Alkitab, kita akan menerima wahyu atau pencerahan dan bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Mengenal Yesus Kristus akan membuat kita mengenal satu-satunya Allah yang benar dan akan membuat kita menerima dan menikmati hidup yang kekal. Hidup yang kekal tidak saja berarti kita akan menghabiskan kekekalan bersama dengan Allah di sorga, tetapi juga sementara kita masih hidup di dunia, kita sudah mulai menikmati hidup dengan kualitas kekal, hidup dengan kualitas sorga. Oleh karena itu, sementara kita memasuki tahun yang baru ini, mari kita putuskan bahwa pada tahun 2025 ini kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus dengan tertib membaca Alkitab setiap hari. Rajin menghafalkan ayat-ayat Alkitab sesuai kemampuan masing-masing. Rajin merenungkan bagaimana caranya kita bisa mentaati firman Allah. Dan kita akan bertindak hati-hati untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Di belakang saya ada foto 2 buku yang berjudul Tiba 7. Tiba 7 adalah singkatan dari tertib baca Alkitab 7 menit setiap hari. Bila kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab selama 7 menit setiap hari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dalam 2 tahun. Bila kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab 2 pasal setiap hari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dalam 2 tahun. Untuk membantu kita agar bisa tertib membaca Alkitab setiap hari, gereja kita telah menerbitkan buku Tiba 7 tahun pertama dan tahun kedua. Dalam buku Tiba 7 ini, kita akan menemukan daftar pasal-pasal Alkitab yang perlu kita baca setiap hari, yang akan menolong kita untuk selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu setiap 2 tahun sekali. Saudara dapat meminta kedua buku Tiba 7 ini dari gereja, akan diberikan secara gratis, tidak untuk diperjualbelikan. Beberapa orang di antara kita mungkin sudah terbiasa atau ingin membaca seluruh Alkitab selesai setahun sekali. Caranya adalah bila kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab sebanyak 15 menit setiap hari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan kitab Wahyu pasal 22 dalam 1 tahun.
apabila kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab sebanyak 4 pasal setiap hari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan kitab Wahyu pasal 22 dalam 1 tahun. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Upah Dan kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. katakan Kaulah Pemilik hidup, siapa? Yesus Kristus Tuhan. Pernyataan kami Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, takluk Tuhan, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. mari bersama katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagi-Mu. selamatkan jiwaku, Selamatkan jiwaku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan, untuk pengorbanan-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Upah dan kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Sujud di depan tahta-Mu, Taklukkan kami Tuhan. taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Bersama kita sembah Dia, katakan Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagi-Mu. Maka jiwaku Tuhan, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. sekali lagi katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan,
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba kafandato kakaralaba kafadato kakaralaba kusyai. Hubungan yang benar dan akrab dengan Tuhan Yesus dipelihara dengan tertib membaca dan mematuhi firman Allah setiap hari. Bila gereja ingin menggenapi kehendak Tuhan agar gerejanya tiada beraib dan tiada bernoda dan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, maka tidak ada cara lain kecuali setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus harus setiap hari tertib membaca Alkitab, merenungkannya, yaitu memikirkan bagaimana caranya dapat mentaati firman Allah, lalu bertindak hati-hati sesuai firman Allah, baik dalam perkataan, sikap, tingkah laku, tindakan, perbuatan, dan dalam setiap keputusan yang diambil. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan Tuhan agar setiap hari kami tertib membaca Alkitab. Tolong kami Tuhan untuk merenungkan firman Allah, yaitu memikirkan bagaimana caranya kami dapat mentaati firman Allah. Tolong kami Tuhan untuk bertindak hati-hati sesuai firman Allah, baik dalam perkataan, sikap, tingkah laku, tindakan, perbuatan, dan dalam setiap keputusan yang kami ambil. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon agar sementara kami membaca Alkitab, merenungkannya, dan bertindak hati-hati untuk mematuhinya, kami mohon agar kami menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Dan supaya Tuhan menjadikan mata hati kami terang, agar kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Tuhan tentukan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan betapa hebat kuasa-Mu bagi kami yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ilialamo kakaralaba kapadato kakaralaba kapadato kakaralaba kusyai. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami mohon agar hati yang keras dilembutkan oleh Roh Kudus. Kami mohon
agar masalah rumah tangga Tuhan tolong selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliah mereka dengan hasil yang sangat baik. Kami mohon Bapa, bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan, dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami berdoa agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik, dan kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Hati luka, Tuhan balut. Kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus sekarang. Kami minta semua sakit penyakit dilenyapkan dari tubuh, jiwa, dan roh semua anak-anak Tuhan. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan
persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa. Menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus agung yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua,
Setiap orang harus tahu siapa Yesus. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus Agung yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Setiap orang harus tahu Yesus Agung yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Setiap orang harus tahu Yesus Agung, Yesus Agung yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Setiap orang harus tahu. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Di dalamku jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku